Kolaborasi masyarakat diharapkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Untuk itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN Bappenas, mengadakan sosialisasi Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, UU IKN, dan Peraturan Pelaksanaan UU IKN pada 19-20 Oktober tahun 2022. Dilansir dari Kompas.com, Sekretaris Otorita IKN (OIKN), Ahmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, sosialisasi ini menjadi salah satu faktor kunci karena akan meningkatkan kualitas kerjasama berbagai pihak. Sosialisasi yang dilakukan saat ini menjadi salah satu faktor kunci karena dengan semakin meluasnya pemahaman terhadap substansi UU 3/2022 dan peraturan pelaksanaannya, akan meningkatkan kualitas kerjasama para stakeholders untuk membangun Ibu Kota Nusantara, kata Jaka, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Jaka meyakini, kedepannya IKN Nusantara akan memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan regional dan nasional. Pembangunan Ibu Kota Negara tidak berdiri sendiri. Rencana terpadu ekosistem 3 kota akan dikembangkan dengan poros IKN, Samarinda, Balikpapan, dan dengan daerah mitra sekitarnya, tambah Jaka. Di sisi lain, PLT, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN, Bappenas Oktorialdi mengharapkan para peserta dapat menyampaikan masukannya secara konstruktif. Hal ini penting karena forum tersebut menjadi ruang partisipasi untuk penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan selanjutnya. Terdapat beberapa peraturan yang dipaparkan dalam forum sosialisasi hari pertama, yakni UU IKN, dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, Peraturan Presiden, Perpres. Nomor 65 Tahun 2022 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di IKN, serta Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN. Sebagai informasi, acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk penyebarluasan, pemantauan, dan sosialisasi peraturan perundangan kepada masyarakat. Selain itu, sebagai upaya mewujudkan penguatan keterlibatan dan partisipasi kepada masyarakat yang bermakna. Adapun konsultasi publik dilakukan untuk memenuhi 3 prasyarat, meliputi hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para investor untuk tidak ragu-ragu menanamkan investasinya di Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Jajak Pasar IKN yang digelar di Jakarta Theater pada Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022, malam. Bapak, Ibu sekalian sudah semuanya disampaikan. Sekali lagi saya ingin sampaikan jangan ragu-ragu, berinvestasi di IKN. Kalau masih ada yang kurang apa lagi, ujar Jokowi. Dia lantas memberikan penjelasan jika para investor masih ragu dengan sejumlah hal, bisa langsung bertanya kepada menteri-menteri terkait. Misalnya, urusan lahan bisa dikonsultasikan kepada Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Kemudian, soal insentif investasi bisa ditanyakan kepada Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Tanyakan, Pak kurang insentif begitu, minta. Tax holiday-nya kurang panjang bisa ditanya. Atau tax deduction-nya kurang banyak, silakan disampaikan, ungkap Presiden.